Nah, untuk pelajaran kita sekarang, kita akan belajar materi di halaman 43 bagian B, yaitu membuat brosur. Jadi kita akan belajar membuat brosur menggunakan Microsoft Word. Kita akan buat brosur sederhana. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Silakan buka aplikasinya. Kita pilih di menu Start, kemudian cari program, kemudian pilih Microsoft Office, ya, Microsoft Office. Nanti kita tinggal cari Microsoft Word-nya. Nah, atau bisa juga kita menggunakan yang sudah ada di dalam taskbar kita, seperti itu. Ini kita buka, langkah-langkahnya seperti biasa. Nanti kita cek. Nah, kemudian kita atur orientasi halaman. Orientasi halaman itu di mana? Nah, orientasi halaman itu dia ada di sini, di fitur menu layout. Nah, layout, kemudian orientasi. Di orientasi ini ada dua pilihan, portrait dengan landscape. Portrait itu dia posisinya berdiri, kalau landscape dia lebar, ya, seperti buku gambar. Kalau portrait itu seperti buku biasa, kalau landscape itu seperti kalau modelnya buku gambar. Nah, kita pilih landscape, dia otomatis akan seperti ini, dia landscape. Ini landscape, ya. Ya, jadi itu landscape. Kemudian di situ kita diperintahkan masukkan sebuah shape. Nah, kita masuk ke menu insert. Di menu insert kita ke grup ilustrasi, pilih shape. Nah, di sini perintahkan masukkan rounded rectangle. Ya, rounded rectangle itu yang mana? Kita cari di bagian rectangles ini dan perhatikan yang ini. Ini arahkan mouse-nya rectangle rounded corners. Kita klik, kemudian tekan mouse klik kiri, tahan, dan kita drag, ya, gerakkan mouse-nya seperti itu. Tahan klik kirinya, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, jadi ini kita tarik seperti ini, posisinya kira-kira seperti ini. Nah, saya seperti ini untuk posisinya. Ya, jadi itu kalau mau masukkan sebuah shape. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sebuah clip art. Namun sayangnya versi Microsoft Word yang Mr. Febri pakai sekarang itu tidak ada fungsi clip art. Ya, jadi Mr. Febri akan menggunakan sebuah gambar, ya. Jadi Mr. Febri akan pilih dari menu insert di grup ilustrasi, kemudian pilih picture. Nah, pilih picture. Nanti kita tinggal mencari yang mana mau dimasukkan. Nah, ini saya memasukkan gambar seorang anak yang menggunakan masker. Nah, seperti ini. Dia ada di belakang. Nanti Mr. Febri akan arahkan ke depan. Ya, di sini. Gambar ini akan Mr. Febri arahkan ke depan seperti ini. Jadi dia ada di bagian depan dari shape-nya. Ini nanti Mr. Febri bisa kasih kecil. Kita kasih kecil, tinggal pilih ini yang bulatan ini. Nah, bulatan-bulatan ini diklik kiri, kemudian geser ke bawah ke atas sesuai dengan yang dibutuhkan. Besarannya seperti apa? Kita bisa pilih seperti itu. Nah, misalnya ini sudah masuk gambarnya. Kemudian di langkah selanjutnya, shape ini disuruh pindahkan ke belakang, kemudian klik kanan. Ya, nanti tinggal klik kanan mouse-nya atau klik dulu klik dulu shape-nya, kemudian di menu format, gini format, kita pilih di bagian arrange, kita pilih send backward untuk memindahkan shape ini ke belakang. Ya, kalau tadi ini kan di belakang, tapi Mr. Febri sudah arahkan dia ke depan. Ya, jadi kalau misalnya Mr. Febri klik gambar ini dan
pilih send backward, maka dia akan ke belakang seperti ini. Seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya nanti dipilih ini bring to front, nah dia akan kembali ke depan seperti itu. Jadi itu fungsi dari send backward, bring forward, atau bring to end ya. To back end ya. Atau kita bisa klik kanan, ini kita klik kanan gambarnya, ini bring to front untuk ke depan, send to back itu untuk mengirimkan dia kembali ke, meletakkannya di belakang seperti itu ya. Jadi itu cara cepatnya ya, sama dengan yang di buku ya, hampir sama langkah-langkahnya. Jadi klik format, desain, kemudian pilih di bagian arrange. Nah di sini ada bring front, bring forward, bring in front of text. Nah itu semua fungsi-fungsinya untuk memajukan atau meletakkan di bagian belakang untuk sebuah objek. Nah jadi itu contohnya. Kemudian kita letakkan kembali ini gambar ini ya, karena Mr. Febri tidak ada clip art, jadi Mr. Febri gunakan gambar ini ya, atau shape-nya ini Mr. Febri kasih besar dulu sedikit ya, jadi dia sudah seukuran dengan kertasnya ya. Jadi dia seimbang dengan kertasnya seperti ini. Kemudian ini gambarnya kasih agak besar sedikit. Nah kita akan memasukkan sebuah teks menggunakan word art ya. Kita akan masukkan teks, dipilih insert, kemudian pilih word art. Nah di word art ini kita tinggal memilih salah satu ya, karena ini menggunakan masker, jadi Mr. Febri mau kasihkan contoh untuk sebuah himbauan agar menggunakan masker ya, seperti itu. Jadi Mr. Febri pakai gambar yang ini. Nah, kemudian kita bisa ganti teksnya ya, misalnya ingat ya, ingat, atau ingatlah selalu, ingatlah selalu. Nah ini kita bisa kasih besar hurufnya bagian sini ya, di bagian home pada grup font kita bisa perbesar hurufnya itu. Nah misalnya 48 seperti ini. Nah selanjutnya kita masukkan lagi ya, kita masukkan lagi sebuah word art. Langkahnya sama tadi, klik insert, pilih word art, dan masukkan yang jenis yang lain lagi, atau bisa juga tetap menggunakan word art yang sama. Nah misalnya ini ya, ini diletakkan dulu ke depan, bring to front, klik kanan dulu, bring to front. Nah baru kita ganti teksnya seperti ini ya, untuk menggunakan masker bila berada di luar rumah. Nah ini kita bisa kasih kecil sedikit ya, caranya ini masih aktif objeknya, kemudian kita perkecil di sini fontnya seperti ini. Atau bisa juga kita mengetikkan, bisa dengan angka 30 misalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara untuk menggunakan word art. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan sebuah horizontal shape ya. Jadi kita masuk ke menu insert ya, kita masuk ke menu insert, kemudian pilih shape, disuruh masukkan sebuah horizontal scroll. Nah kita cari horizontal scroll. Nah dia ada di bagian group stars and banners. Nah kita cari yang horizontal, ini vertikal, kalau ini yang horizontal. Ini gambarnya di bawah, kita pilih seperti tadi, kita drag. Nah
drag seperti ini. Kemudian kita bisa ganti warnanya di mana? Nah, ketika ini aktif ada menu format, bagian shape fill ini kita ubah menjadi warna putih seperti ini. Kemudian kalau kita mau kasih tebal garisnya, perhatikan ini garis sini dia ada garis biru. Nah, ini garis biru kita bisa ganti warnanya, misalnya warna hitam atau warna kuning seperti itu, terserah. Jadi atau warna merah. Nah, misalnya warna merah seperti ini ya. Kita pilih warnanya. Kita juga bisa kasih tebal. Caranya seperti ini. Pilih shape outline, kemudian di bagian way kita bisa pilih. Nah, misalnya itu. Jadi dia sekarang jadi lebih tebal. Untuk outline-nya, outline itu garis tepi ya, outline. Jadi kalau ditanya hilangkan outline-nya, hilangkan outline dari shape tersebut. Nah, makanya kita pilih yang ini di bagian klik dulu shape-nya, kemudian pilih format, di shape outline kita bisa hilangkan atau ganti warnanya seperti itu. Ya, selanjutnya kita masukkan sebuah teks ya. Ya, misalnya himbauan ini dibuat oleh siapa? Ya, kita masukkan dengan menggunakan add text. Nah, di dalam shape ini kita bisa meng-add text. Caranya klik kanan pada shape ini dan pilih add text. Nah, ini add text. Nah, jika sudah ada seperti ini, nah kita masukkan dibuat oleh kelas 4. Nah, ini pertanyaannya, tulisannya kok hilang, Mister? Nah, kalau tulisannya tidak ada seperti itu, berarti kita harus ganti warnanya. Coba kita pilih. Nah, warnanya sudah muncul toh. Nah, ya karena dia warnanya mengikuti warna shape ini sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian disuruh ganti fontnya. Nah, kita ganti font itu biar kita tidak mengklik ini, bisa diklik ini atau hanya mengklik shape-nya saja. Nah, kita pilih ke sini, disuruh cari Cooper Standard Black. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Ini mudahan fontnya ada di sini ya. Cooper. Mana Cooper sini? Ya, ini Cooper Standard Black. Oh, ini tidak ada. Jadi Mr. Febri pakai ini saja ya, Cooper Black. Nah, seperti itu. Nah, misalnya ini mau dikasih besar hurufnya. Nah, kita bisa blok seperti ini atau tetap mengklik shape tersebut. Nah, kita kasih besar di sini. Nah, misalnya ini. Ya, kemudian kita mau ganti warnanya seperti ini bisa. Misalnya warna merah. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini sudah jadi sebuah brosur sederhana menggunakan aplikasi dari Microsoft Word. Nah, jika sudah, kita disuruh masukkan sebuah shape kedua. Nah, ini shape kedua langkah-langkahnya sama sebenarnya dengan yang tadi. Kita masuk ke insert, kemudian pilih shape. Nah, di shape ini kita diarahkan untuk memasukkan sebuah shape rectangle. Nah, pilih rectangle. Sini sudah ada grup rectangles. Kita pilih yang shape rectangles, kemudian kita drag seperti ini, drag seperti biasa. Ya, seperti tadi kita drag, kemudian kita ganti warna fill-nya menjadi warna putih, outline-nya juga kita ganti menjadi warna merah. Kita kasih tebal, langkahnya sama, di shape outline, pilih way, kemudian kita perbesar seperti ini. Nah, kemudian kita isi apa misalnya. Nah, di sini kan karena untuk menggunakan masker dibuat oleh kelas 4. Nah, di sini kita coba masukkan nama sekolah kita. Ya, jadi kita pilih kembali, klik kanan, pilih add text dan masukkan sekolah. Nah, atau kita ganti dulu warnanya ya biar gampang.
Kita ganti warnanya menjadi warna merah. Nah, biar kelihatan seperti ini. Nah, jadi sekolah. Jadi kita ganti SD SD Kalam Kudus saja ya. SD Kalam Kudus Bone. Nah, jadi seperti itu, dan kita perbesar lagi di sini 28. Kita ganti fontnya pakai Copper Black coba. Nah, kita pakai Copper Black, ternyata dia enggak kebesaran, kita kasih kecil. Nah, seperti ini caranya. Jadi inilah cara untuk membuat sebuah brosur sederhana menggunakan Microsoft Word. Selamat berlatih. Semoga kalian pun bisa mempraktekkan di rumah jika mempunyai laptop atau komputer yang bisa digunakan. Kemudian langkah terakhirnya sebelum kita membuatnya atau mencetaknya, kita bisa mengklik menu file, pilih save atau save as. Nah, kita pilih save atau save as, kemudian kita simpan di penyimpanan kita. Misalnya saya simpan di dokumen, kemudian namanya saya ganti menjadi brosur menggunakan masker. Nah, seperti ini. Kemudian pilih shape. Nah, ini sudah selesai, sudah bisa dicetak jika mau dicetak, atau bisa mau di print juga sudah bisa. Nah, jadi selamat berlatih. Ikuti langkah-langkah yang ada di buku. Tidak usah terpaku dengan contoh yang ada di buku, tetapi sesuaikan dengan kreativitas dari kalian ketika kalian menggunakan Microsoft Word ini. Selamat berlatih, tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah, dan ingat selalu pakai masker bila harus berada di luar rumah. See you next time.